no dampaknya. Hanya kumpul-kumpul tok bar padha wae. Sing biasane males subuhan tetep males. Sing biasane ahli ngrasani tetep. Sing biasane tombak cucukan tetep. Sing biasane karo wong tuwa ora pati apik enggak birrul walidain tetep. Sing biasane karo bojone ora pati apik tetep. Lah nek kaya ngono niku peringatan apa saja ya ora ana manfaate. Ya ana manfaate, Deng. Minimal untuk snack, kumpul koncone, nggih, Bu. Itulah sebabnya maka apa tadi yang disampaikan oleh Kiai Arif niku Masya Allah, masjid ini masjid top tenan. Bangunan fisiknya top, kegiatannya top, makmur secara fisik, makmur secara spiritual. Apa meneh niku, Bu? Motonya niku makmur masjidnya, makmur warganya. Wis kurang apa meneh coba? Mulane dodo iki ora usah yang dikasih ceramah-ceramah ngene iki. Nek wis apik-apik ngene iki, cuman dielek-elek sithik-sithik ngono. Karena wis apik-apik. Nggih, Bu. Nek ora apik ra mungkin ana wong duwe masjid bangunane apik ngene tur ya swadaya. Bangunan apik ngene iki nek dikeki pemerintah, bangunan apik dikeki dana saka ndi ngoten niku isih bertanya-tanya kita. Tapi ini swadaya masyarakat 80 berapa tadi Pak Arif? 80%. Masya Allah, seneng kula niki. Seneng. Soalnya napa, Bu? Nyuwun sewu. Ten mriko niku. Pokoknya niki namine ini kan Koferi niki. Masih ngetan malah mriko. Kono ha. Wes pokoke ngetan rono meneh. Wiku Masya Allah. Wonten masjid apik, Pak, Bu. Niki menurut ceritane kiai kula niku. Masjid apik. Ning masyarakat niku sing khotbah iki ra ono, sing iso khotbah iki. Apa wae isine ngebon kabeh. Ngerti ngebon jenengan? Ngebon itu ngambil pemain-pemain dari luar. Tekan khotibe ngebon. Mengapa? Karena masyarakatnya memang bisa membangun masjid, tapi ora ana sing ngerti ngilmu agama. Ora ana TPQ, ora ana pengajian. Akhirnya nopo? Suatu hari, niki menurut ceritane kiai kula niki, dilalah pas ana pembangunan dalan. Muacet. Maka khotibnya niku, Pak, dintenteni wis jam 12 kurang 5 menit. Ditunggu gak teko-teko, ditelepon khotibnya yang dari jauh niku. Sampun dugi pundi, Ustaz? Macet niki. Ditunggu sampai jam 12. Kudu dimulai toh, sampai jam 12.10. Wah, akhirnya takmirnya maju ning podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco jamaah itu singgol-singgolan. Wah, top tenan iki. Ngajine dek kapan kok iso terus wani khutbah? Jebule napa? Pengumuman. Pengumuman berhubung khotib ditunggu sampai sekarang belum datang, maka Jumatan ditunda minggu depan. Niki penting jenengan, Bu. Makanya insya Allah saya yakin di masjid ini sudah ada yang namanya TPQ, wonten, Bu? Wonten mboten? TPQ-nya makmur nggih? Ustadz-ustadzahnya nggih makmur nggih?
Soalnya kula niku kadang-kadang mikir nggon TPQ itu ustadzahnya niku udah kurus-kurus, ceking-ceking. Soalnya bayarannya kurang. Ten mriki mboten nggih? Lemu-lemu ta? Masya Allah. Kula niku diceritani rencange kula niku, aduh Masya Allah. TPQ gurune kurus-kurus. Ustadznya kurus-kurus. Padahal niku urusane kalian khidmah untuk taklim Al-Quran. Nek ana guru ngaji kok sampai napa niku gajine kurang atau di bawah UMR niku kebangetan. Kebangetan. Lah sebabnya napa kok gajine kurang? Sebabnya wong tuane kuwi ya dok ngajake anak-anake ning nggon TPQ ning ora mikir. Nah urusan sekolah dijaluk duit piro wae urusan apa wae piro wae menehi nggih Bu nggih. Tapi nak urusan nggon TPQ kadang-kadang wakeh sing lidaliti. Lidaliti. Kula diceritani rencane kula niku mosok enek guru kepala TPQ ning saya nyurati karo wong tuane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba fathah ba ya fathah ya ro fathah ya ro bayaro wassalam. Ngono kuwi biyen wong tuane kuwi biyen yo ngaji TPQ kan iso bahasa Arab sithik. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sot fathah so ro fathah ba sot fathah so ba fathah ba ro fathah ro sobaro wassalam. Dibales. Bak domabu, bak fathah bak, rofakat bubaro. Niki urusan sederhana. Niki soal mindset. Soal mindset. Jangan sampai kemudian masjid yang sudah bagus begini ini, kemudian tidak ada daya dukung dan infrastruktur yang kemudian menopang berjalannya masjid ini dan makmurnya masjid ini. Tapi niki Pak Yai Arif kula optimistik. Nek ana masjid kok sing rawuh acarane niku ada semua, mulai dari yang sepuh-sepuh, agak sepuh, agak muda, sampai anak-anak ada, semua umur jenjang ada. Ini berarti masjid itu insya Allah umurnya panjang. Soalnya kathah lho Bu. Kula niku pernah diundang teng masjid niku. Sing rawuh niku tuwa kabeh. Sebagian besarnya kuwi rada welas. Kula mlebet niku babar blas ora ana wangine. Mambu minyak angin kabeh. Nah ini kan lumayan niki. Meskipun sepuh-sepuh tapi kan mambunya minyak wangi nggih Bu. Mlebu bledeng niku napa urusan sing mulai dari napa niku minyak gosok abune. Minyak kampak, fresh care. Ora ana sing nom-nom, remaja ora ana, pemeneh anak-anak. Nyuwun sewu niki. Ini berarti masjid ini meragukan soal proses regenerasinya. Meragukan proses regenerasinya. Mulane kula niku pernah suatu hari niku dilalah kebetulan dipun anugerahi Gusti Allah niku saged dolan niku ten Paris. Lah ten Paris niku kula nggih wonten gereja sing paling paling tua gitu. Lah karena kita ini wisatawan itu kan ya kepengin tahu gitu loh bagaimana gereja itu aktivitasnya. Lah niku ada. Saya tuh kagum itu ada paduan suara mulai dari yang jadi timnya itu paling tua, agak muda, kemudian
remaja, dan anak-anak, lengkap. Ini saya lihat, mulai dari yang remaja ada sampai anak-anak juga ada. Ini insya Allah kita doakan, semoga panjenengan tidak perlu khawatir yang sepuh-sepuh. Panjenengan menawi dikersake dening Allah, halo kok diguyu. Loh kita ini kan pasti mati. Pasti mati kita ini. Tapi kan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kapanpun kita mati jangan sampai meninggalkan generasi sing babar blas, ora kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqul qawlan sadida. Kita diwanti-wanti dening Gusti Allah jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Tapi kalau kita ini punya generasi sekolah oke. Neng masjidnya juga oke. Wah, mantep kita ini. Mantep buat Bu. Mantep kita. Tapi kalau kemudian sekolah dikejar luar biasa, urusan agama berblas, kita patut untuk khawatir Pak. Dan ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang dhi'afan, yang lemah. Makanya nyun sewu, saya optimistik insya Allah warga di perumahan Koferi ini semuanya makmur, spiritual maupun material. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesehatan, panjang umur, sukses lahir dan batin, sampai generasi anak cucu dan keturunan-keturunan setelah itu, dan semuanya dilimpahi berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Niki nembe mukadimah. Nembe pendahuluan. Niki mangke dugi jam pinten, Pak? Bu. Pas. Dan apa? Jenengan lanjut ke dugi jam 12 kok tak wangsul. Malam ini kita memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sepanjang hidup panjenengan pun rawuh ten peringatan Isra Mi'raj ping pinten jenengan, Bu? Ping pinten, Pak? Jawaban sing paling enak ping kathah. Paling enak niku. Mesti bener niku. Kalau saya tanya di antara ping kathah niku panjenengan sampun pikantuk napa? Jawabannya napa, Bu? Snack. Lah iki. Nyuwun sewu niki. Di antara sekian banyak kita peringatan-peringatan sing oleh jelaske rada angel, rada complicated. Itu menjelaskan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya apa? Sebabnya karena peristiwa yang sedang kita peringati ini nak diukur cara nalar manusia, kui peringatan atau peristiwa Isra Mi'raj niku ora masuk akal. Apa meleh nek jelas kene karo cah cilik-cilik cah nom-nom ngene niki. Wis wangel-angel. Perkara-perkara sing boten masuk akal niku angel ditampa karo generasi Z zaman sakniki. Nggih boten. Biyen zaman kula tesih enem niku, tesih cilik, penjelasan-penjelasan itu kadang-kadang enggak rasional
Tapi karena pada saat itu alam pikir manusia itu masih alam pikir yang bercampur dengan alam pikir ketaatan, ketundukan, penghargaan terhadap, penghormatan terhadap orang tua. Ngoten niku awake dhewe wis gampang dikandani, Pak. Zaman biyen niku. Kula zaman cilik niku plus kanca-kancane kula niku nek dolanan beras. Halo. Berasnya duyak-kuyak ngenten niku to, Bu? Mboke jengkel mboten niku? Jengkel. Cara menghentikannya gimana? Zaman saya masih muda dulu, anak-anak cukup diberitahu begini, le, ojo dolanan beras, mundak kiting. Terus saya kemutan jenengan istilah niku, mundak kiting. Dan pada saat itu anak-anak langsung jimbrit nggak berani. Nggih, Bu? Jajal saat ini jenengan terapkan putra-putra jenengan atau putune jenengan. Le aja dolanan beras, mundak kiting. Putrane jenengan malah tambah ngubyek-ngubyek beras ini. Ndi kiting. Zaman sakniku ngoten. Zaman sakniki dunia dan nalar kita itu serba rasional. Anak-anak kita diberi pemahaman cerita yang nggak masuk nalar, nggak masuk nurul, itu biasanya langsung mereka merespon dengan penolakan. Nggih napa mboten? Dulu niku cah cilik-cilik le aja lungguh ning dhuwur bantal, mengko ndak wudunen. Ngono ku zaman biyen ku cah cilik-cilik wis jimbret ora wani wisan. Zaman sakniki jenengan ngoten kalau putra jenengan le aja lungguh ning dhuwur bantal, mundak wudunen, jenengan langsung dijawab, apa hubungannya bantal dengan wudun? Enggak korelasional. Niku zaman sekarang, Bu. Makanya menjelaskan agama sakniki niku. Niku nggih memang ya kudu rasional. Padahal urusan agama niku patokannya adalah wahyu. Wahyu itu menjadi salah satu sumber pengetahuan di dalam agama. Beda dalam sains. Sains itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang berkembang sekarang ini, itu ukurannya yang pertama adalah logis, yang kedua empiris. Logis, masuk akal, yang kedua adalah empiris. Empiris kuwi maksudnya napa? Indrawi. Indrawi niku napa? Iso dijangkau melalui panca indera. Panca indera niku mawon, Bu. Napa mawon, Bu? Panca indera, Bu. Setunggal napa? Oh, mata itu alat indera. Inderanya napa? Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, penciuman. Yang keempat, indera perasa. Yang kelima, peraba. Disebut ilmiah niku nek saged di indera. Sakniki ngoten. Menurut sains, nggih mboten? Bu, menurut jenengan, suami jenengan niku empiris mboten? Miris, Pak. Empiris malah suami jenengan malah miris, Pak.
Maksudnya indrawi napa mboten? Saged dijangkau dengan panca indera mboten? Empiris. Buktine apa buktine? Iso di delok, iso di Masya Allah. Tapi sungguhnya ada pengetahuan yang hanya logis saja, tapi tidak empiris. Sebaliknya juga ada yang empiris saja, tapi tidak logis. Pengetahuan itu ngoten. Nek kabeh kuwi ukurannya adalah ukuran sains. Agama itu bukan pengetahuan sains. Kan gitu. Meskipun begitu, kalau kita ini ngomong tentang Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra niku arti dasarnya, arti aslinya itu perjalanan di malam hari. Niku Isra. Jadi mangke Bu, mangke nak sampun kundur sesuk meneh jenengan ajeng ngejak metu bapake bengi-bengi Pak Isra yuk. Perjalanan malam hari Rasulullah itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram niku ten pundi, Bu? Mekah. Masjidil Aqsa ten cedhak napa ada? Waduh. Ditempuh dalam waktu semalam tuntas, bahkan sampai Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Peristiwa ini enggak masuk akal. Ya Bu ya. Maka sesungguhnya Isra Mi'raj itu Masya Allah menjadi barometer pada saat itu tentang keimanan. Dan pada saat itu banyak masyarakat Mekah itu yang terliputi oleh keraguan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah itu selesai melaksanakan Isra Mi'raj, orang yang pertama kali diajak bercerita itu sahabat Abu Bakar. Sahabat yang pertama kali itu sahabat Abu Bakar. Dan sahabat Abu Bakar itu yang pertama kali percaya dengan apa yang bukan yang diceritakannya. Yang pertama meyakini dan percaya kepada Rasulullah itu adalah sahabat Abu Bakar. Jadi pada saat Rasulullah itu menceritakan kepada penduduk Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, ini seperti memperoleh amunisi baru. Jangan kertos, amunisi. Berarti memperoleh, apa istilahnya itu? Senjata baru untuk menyerang Rasulullah. Karena apa? Wah iki Rasulullah iki ngibul iki. Muhammad ngibul iki. Bohong ini. Dan ini selalu saya ceritakan orang-orang yang sudah terlanjur mengimani ini mesti buyar imannya. Maka Abu Jahal ini kemudian pertama kali menemui sahabat Abu Bakar, bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada saat diceritai,
Sahabat Abu Bakar ini jawabannya tegas. Saya percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa saya percaya? Karena sepanjang hidup saya bergaul dengan Rasulullah, belum pernah sekalipun saya menemukan Rasulullah Muhammad SAW itu berbohong. Bu, mengapa percaya? Karena belum pernah berbohong. Apa ini maknanya? Maknanya sesungguhnya orang itu kalau sudah pernah berbohong, dia akan sulit untuk dipercaya. Maka yang namanya kejujuran itu adalah sesuatu yang luar biasa berharga. Kejujuran itu. Dan orang kalau sudah tidak jujur, itu biasanya terpaksa harus melakukan ketidakjujuran berikutnya di dalam rangka jaga dan memastikan agar ketidakjujurannya tidak diketahui orang lain. Iki rumus urip. Wong begitu sekali berbohong, maka dia akan melakukan kebohongan berikutnya untuk menutupi bahwa kebohongan itu tidaklah dianggap sebagai kebohongan. Maka yang namanya kejujuran itu menjadi sangat penting. Kalau nggak percaya Bu, nek panjenengan suaminya kundur pulang malam agak terlambat tadi itu, jenengan tanya, Pak, kok mulie telat ten pundi wau? Nak bapake jawab jujur apa anane? Kira-kira jenengan senengin mboten? Nak jawab jujur malah ngamuk malah. Nggih mboten? Contoh misalnya, nendi wau kula nongkrong ten ngajeng mriko ngono. Kula mampir ten koncone kula. Nek jujur iku lho malah sengeni. Putrane jenengan mulai telat, gak mulai-mulai ngasih sore ngasih arep maghrib, bahkan maghrib agak balik. Kok lagi mulai kondi dolan Bu, kira-kira ngamuk mboten jenengan? Begitu jujur kok jenengan malah ngamuk, sesok ya nendi les Bu. Iya enggak? Les sesuk nek ngomongnya. Karena napa? Nek jujur malah seneni. Jujur disengeni sesuk meneh ra gelem jujur. Niku. Tapi begitu tidak jujur sama Bu. Nanti kan jenengan kejar loh. Omah mampir gune sapa? Aku mampir ngidul koncoku Bu. Koncomu lanang apa wedok? Konco SMA. Sapa? Wis duwe bojo apa durung? Rondo apa? Wis. Angel. Tapi yang paling penting adalah salah satu poin yang sangat penting dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW adalah bahwa Rasulullah itu dipercaya karena memang dalam sepanjang sejarah hidup beliau tidak pernah berbohong. Kalau wong sing ora tahu bohong, itu insya Allah orang percaya. Gak pernah ada sejarah bahwa dia bohong. Tapi kalau orang sudah pernah ada sejarah dan terbukti dia bohong, sesuk eneh lho Bu. Mbok pas ngomong bener iki lho, wong ndok ragu. Nggih napa mboten? Yang kedua, sebelum Isra Mi'raj ada, kalau kita itu membaca kitab-kitab sirah nabawiyah, itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting
Rasulullah itu ditinggal wafat oleh pamannya yang merawat, melindungi, membentengi Rasulullah Muhammad SAW. Namanya siapa, Bu? Abu Thalib. Abu Thalib wafat. Itu kalau dalam kitab-kitab sirah itu banyak perbedaan pendapat ya. Tahunnya itu berapa itu banyak perbedaan pendapat. Tapi banyak yang menulis tahun ke-10 sampai tahun ke-13 kenabian. Setelah itu kemudian orang yang sangat beliau cintai yakni Sayyidatina Khadijatul Kubra juga wafat. Dua kekasih Rasulullah yang menjadi backup moral dari Rasulullah dan dakwah beliau itu kapundhut. Yang di dalam sejarah itu sering disebut sebagai Amul Huzni. Tahun duka cita. Ditambah lagi dakwah Rasulullah ke Taif. Taif itu mana, Bu? Biasanya kalau jamaah haji itu yang sudah sering berkali-kali atau umroh itu biasanya ke Taif. Dari Mekah ke Taif. Sekitar berapa ya? 60 kiloan lah dari Mekah itu. Nak coro kene, Bu, nak coro kene. Iku Bandungan ngono lho. Semarang panas, Bandungan adem. Nak coro Jakarta Bogor lah. Itu Taif itu. Dakwah di sana ternyata tidak diterima, bahkan Rasulullah itu dilempari kotoran. Jadi ini ada peristiwa di mana Rasulullah itu mengalami proses secara mental itu sedang down, sedang drop. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau untuk Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran berharga yang bisa kita petik? Bu, panjenengan dan kita semuanya ini pada saat kita ini sedang tidak baik-baik saja. Grafik hidup kita tidak ini tapi begini. Itu patut dibaca sebagai cara dan mekanisme Tuhan, cara Allah untuk mengangkat level kehidupan kita, level spiritual kita. Orang itu kalau tidak pernah dibenturkan dengan kesedihan, kegagalan, itu biasanya hidupnya ya sebatas itu. Karena kegagalan dan kesedihan itu seringkali menjadi kawah contoh di muka untuk terjadinya proses menjadi lebih baik. Makanya pada saat kita ini sedang mengalami etapa sejarah hidup yang tidak berpihak pada kita, kita perlu untuk berhusnudzon bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan jalan menuju level kehidupan, kehormatan, level spiritualitas yang lebih tinggi. Dan yang paling utama, ibu-ibu dan bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, om-om, tante-tante dan yuyu kang-kang semua, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang luar biasa
Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh beselit mengenai kewajiban sholat untuk kita, yakni sholat fardu lima waktu. Bu, panjenengan insya Allah kalau sholat sudah rajin semua, nggih mboten? Insya Allah. Tadi Pak Kiai Adam menyebutkan bahwa ini malam ini ramai jamaahnya banyak waktu Isya. Tadi kok ada kalimat begini, ya kita latih minimal 4 momentum. Ini kan berarti ada isyarat bahwa jamaah itu enggak bisa istiqomah konsisten. Nggih Pak, Pak Yai. Bu, masjid niki niku termasuk kategori sing jamaahnya penuh nopo sedikit? Yakin kula niku. Kula niku melancong ten pundi-pundi niku, ten daerah Timur Tengah, ten Eropa, ten Asia Tenggara. Niku masjid sing paling ra tau rame terus niku mersiji niku Masjidil Haram. Tenan Bu. Rame terus niku. Jenengan kok kepengin ngerti sepine Masjidil Haram engko wae lah, nak pas sepi, ya ora pernah sepi. Nomor 2 Masjid Nabawi. Ya Pak Yarib ya. Nomor 3 ya Masjid napa niki? Masjid Baitur Rahim. Jamaah ora pernah sepi. Isya, maghrib apalagi, subuh itu loh. Penuh. Nggih Bu? Tenane. Masjid subuh penuh. Jenengan jamaah. Oh Baitur Rahim, top tenan. Subuh udan deres angin kenceng gluduk dan kleter. Jamaah Bu. Mancal kemul. Jangan sampai ada cerita masjid, Masya Allah, subuh-subuh sing adzan wis wonge tuwa, suarane dirungokke wis keri ning kuping. Mengapa kok begitu? Sing nom-nom ora ana sing ning masjid. Sing nom-nom babar blas. Maka yang adzan itu Pak Bonnya wis sepuh. Adzane Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Beda karo adzan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dirungokke enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baitur Rahim. Ndak, Baitur Rahim top tenan. Kalau yang muda-muda niki, nah ini ada grup Perbana ini pasti insya Allah suaranya keren-keren. Amin Allahumma. Amin. Sing adzan sitok ditunggu-tunggu. Ora teko-teko, jamaah akhirnya hanya imamnya sama Pak Bonnya. Ngono ae imame kuwi dadak overacting. Madhep ning mburi. Sawu sufufakum. Luruskan dan rapatkan softnya. Wong isi tok. Insya Allah masjid sini enggak terjadi, nggih.
Setelah peringatan Isra Mi'raj ini, karena Isra Mi'raj ini salah satu hikmahnya adalah Rasulullah memperoleh perintah wajibnya salat 5 waktu, maka kita insya Allah dari hari ini berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas salat kita. Jarang-jarang jamaah, berusaha untuk berjamaah. Itu baru ada manfaatnya peringatan Isra Mi'raj. Nek babar bar iki babar blas ora ana perubahan, ya rugi. Rugi. Mengapa? Bu, kita ini harus memperbaiki kualitas sholat kita. Ngeten loh Bu. Kalau kita ini membaca di dalam Al-Quran ini, sholat itu, halo, mengapa diwajibkan kepada kita? Karena sholat itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi instrumen atau wasilah zikrullah. Ingat Gusti Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat yang lain disebutkan begini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah, bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir pada Allah maka hati menjadi tenang. Itu artinya bahwa sholat itu sama dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah sama dengan menenteramkan hati. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini hatinya sudah tentram dan tenang, apa masih kemerungsung? Halo, jenengan sholatim pun rajin ibu. Atine jenengan tenang, damai, napa kemerungsung. Pada saat rezekinya berkurang, jenengan tetap tenang, napa kemerungsung. Bu, kalau jatah dari Bapak itu berkurang karena ada efisiensi, jenengan niku tetap tenang, damai, apa kemerungsung? Saya tanya Bapak sekarang, Pak, jenengan kalau pas ada efisiensi pendapatan kurang, kemudian jatah untuk ibu-ibu berkurang, ibu-ibu terima dengan tenang, damai, apa kemerungsung? Oh, ternyata antara subjek pemberi dan objek yang menerima pandangannya beda. Padahal orang-orang yang sholatnya betul-betul berkualitas, hidupnya damai. Dalam keadaan apapun hati damai, tenang. Di dalam Al-Quran juga ada ayat lagi. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jenengan pun apal sedaya Ibu. Artinya sesungguhnya sholat itu
bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Halo. Menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Quran, salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu artinya orang yang salatnya rajin maka jauh dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, jauh dari keburukan. Nggih. Nyatane ngoten mboten, Bu? Niku kula beritahu, Bu. Nak mboten panjenengan ndak saya beritahu nih. Kula niku maos ada survei yang dilakukan oleh lembaga riset di Amerika namanya Pew Research Center. Itu lembaga riset independen. Lah niku meneliti, melakukan survei seluruh dunia dari tahun 2008 sampai tahun 2023. Berapa tahun berarti ini, Bu? 15 tahun. Surveinya bagaimana? Ngeten lho, Bu, Pak. Surveinya terhadap penduduk di berbagai negara dan diberi pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah dalam kehidupan Anda agama itu penting? Yang pertanyaan pertama. Disurvei dari responden atau orang yang dipilih untuk menjawab pertanyaan itu seluruh dunia. Ternyata juaranya mana, Bu? Juaranya, Bu. Juaranya Indonesia. Indonesia ini jawabannya itu 98% menyatakan bahwa agama itu dalam kehidupan itu penting. Terus pertanyaan kedua, apakah dalam kehidupan sehari-hari Anda melakukan ibadah agama atau ritual agama? Jawabannya terhebat juga juaranya Indonesia. 95% dari responden menjawab ya. Dan urutannya nih, Bu, negara-negara itu ini mulai dari Indonesia sampai, berarti kan semakin menjawab tidak atau semakin yang jawab iya itu sedikit, semakin sekuler. Cuman sayangnya data ini waktu dijejerke karo data kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi, itu datanya berbanding terbalik. Semakin menganggap agama penting, semakin ngibadah, kemakmurannya negara-negara itu semakin turun. Ini fakta. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begitu? Kalau menurut analisis kita, karena kita memahami dan melaksanakan agama itu kurang proporsional. Agama itu seringkali hanya kuat pada domain atau pada sisi ritual, tapi soal dimensi sosialnya itu tidak begitu kuat. Padahal nyuwun sewu, agama kita niku, agama Islam niku
menuntut keseimbangan antara kesalehan ritual dan juga kesalehan sosial. Apa maksudnya? Ngeten lho Bu. Kudune wong sing ngibadahi apik niku kehidupan sosialnya bagus. Kalau ngibadahi kuat tapi kemudian kesalehan sosialnya enggak bagus, apa contohnya? Sholat rajin, poso, cuman poso Ramadan, poso sunnah, nek Senin nyenen, nek Kemis, alah. Ngaji Qur'ane sesasi apal, katam berapa juz, tapi karo tonggone ora akur. Nggih Bu. Nak dikei amanah khianat. Dikei tanggung jawab meletre. Ini kan berarti enggak konek antara sholat karo perilakunya. Kok bisa? Sholat kok tidak ngefek? Sholat rajin, tapi maksiat rajin. Ada fenomena STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat terus maksiat jalan. Biar seimbang Pak, antara surga dan neraka. Maka patut diduga sholat kita itu memang belum sholat yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya apa? Sholat tidak ada atharnya, tidak ada labete, tidak ada dampaknya. Bu, nek cara ngilmune wong kampus niki. Ngibadah niku bisa didekati atau dilihat dari dua pendekatan. Sing pertama niku pendekatan fikih, yang kedua pendekatan tasawuf. Pendekatan fikih niku sing penting deloki perkara-perkara syarat sah batal. Nek niki pun terpenuhi semua, niku beres menurut fikih. Tapi menurut tasawuf, tidak hanya itu, sholat itu substansinya yang paling penting adalah zikrullah. Ingat kepada Allah. Panjenengan sholat jengkelat-jengkelit, tidak ada penghayatan ruhaniyah, tidak ada penghayatan spiritual. Maka kemudian tidak ada proses ruhaniyah dalam batin kita. Ya wajar kalau kemudian sholat kita ini tidak ada asarnya. Orang ngefek dalam bahasa anak-anak muda gaul sekarang. Orang ngefek babar blas. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali itu, sholat itu kalau tanpa penghayatan spiritual, tanpa penghayatan ruhaniyah, gak ada bedanya karo olahraga, gak ada bedanya karo senam. Senam kan ada gerakan ritmisnya, gimana? Ada gerakan begini ritmis, gerakannya teratur, gimana? Sholat ada gerakan ritmisnya. Tanpa penghayatan ruhaniyah, tanpa penghayatan spiritual, sholat kita itu boleh jadi hanya memenuhi syarat rukun sah batal itu. Tapi tidak memenuhi unsur-unsur penghayatan ruhaniyah, hudurul qalb, hadirnya hati di dalam sholat. Dan memang kita ini sebagai manusia biasa, betapa sulitnya untuk bisa sholat khusyuk. Yang kemudian ada penghayatan ruhaniyah
dari ujung sampai ujung. Wong kadang-kadang ini kita sholat itu kadang-kadang menjadi wasilah atau cara untuk ngeling-ngeling barang hilang. Jenengan pernah merasakan begitu, Bu? Barang hilang niku lho, digoleki ngasih memet niku lho. Ora ketemu-ketemu, bareng sholat kelingan lho, Bu. Ning dhuwur lemari. Lha iki malah sholat. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Yang terjadi adalah sholat untuk mengingat barang ketelengsut. Wong kadang-kadang kita ini Masya Allah, begitu sholat pikirannya belayang tekan dindi. Ngoten niku mboten jenengan tok, kula kadang-kadang nggih ngoten. Betapa sulitnya untuk mempertahankan kekhusyuan sholat. Nek cara ukurane ukuran sing rodok mutasyaddid, sing rodok ketat, waduh, nilai sholat kita ini mbah wis. Mbah. Buktinya kita ini loh, sholat itu begitu ada ujian untuk kelingan jemuran tekan didi yo. Ono kelingan masak banyu sing isih ndur kompor durung dipateni bar tekan didi wis pokoke. Lha niki Pak Yai Mas Ruhin pas gawe makalah terus sholat, pas sholat ki lho itu ide. Wah bar iku bab loro iki kok. Bab loro iki ketake pas pantese rene iki apik iki. Pas sholat. Masya Allah. Yang jelas Bapak dan Ibu, memang kita harus selalu berusaha untuk mengkoreksi, mengevaluasi sholat kita masing-masing. Semoga sholat kita ini betul-betul bisa khusyuk, tidak hanya memenuhi syarat fikih, tetapi juga bisa memenuhi syarat tasawuf. Artinya apa? Yo secara fikih benar, memenuhi syarat rukun sah batalnya menurut fikih kita bisa penuhi, dan juga ada proses penghayatan ruhaniyah. Kalau bisa begitu insya Allah sholat kita ini ngefek, sholat kita ini ada atharnya, sholat kita ini punya dampak. Amin Allahumma amin. Sholat itu Bu dimulai dengan bersuci dulu. Menurut fikih salah satu syarat sahnya sholat niku napa Bu? Suci dari hadas dan najis. Hadas itu ada hadas besar yang harus dibersihkan dengan mandi besar, dan ada hadas kecil yang harus dibersihkan, disucikan dengan berwudu. Bu, jenengan pernah mikir mboten? Wudu niku lho sing dibasuh kok yo mriki. Ngene mboten? Padahal jari sing batalke wudu niku metune saka ngarep karo saka buri. Nggih mboten? Ngoten niku kiai kula pernah crita ngeten kok. Ana wong arani wong Islam ki padha gendeng. Lah wong sing kentut nggon buri, sing pipis nggon ngarep, sing beol nggon buri kuwi kok bareng wudu sing dibasuh rai. Ngoten niku jawabe gampang jare. Nek ngono ki mbok anggap gendeng, dokter-dokter bareng ki dok gendeng. Lara meripat kok sing disuntik kok ya bokong, ora meripate. Dimulai bersuci dulu. Niki Pak, manusia itu punya jalan 8, lubang 8, 9. 2 mata, kemudian 2 lubang hidung,
1 mulut, 2 berapa sudah? 7, berarti kurang 2 golekno dhewe. Kabeh niki ngetokno perkara, sangger metu saka perkara lubang-lubang kuwi mesti perkara ini ra enak kabeh. Apa meneh kita orang biasa, Bu, sing bintang film sing wayu lho. Iku anggere urusane karo lubang-lubang iki, mesti sing metu ora enak kabeh. Apa ndong terus dikira nek bintang film ki, nak pas pilek terus metu terus rasa stroberi. Wes pokoknya jelei kabeh, jelei kabeh. Termasuk ini, Bu. Ini itu kalau kita tidak mampu menjaga mulut kita ini, kita berkumur ini, Masya Allah, wambune ora enak, Pak. Wambune ora enak. Napa meneh pas turu, ngeri. Ikan teri sayur lodeh. Ngeri deh. Benar. Apalagi ini, kalau yang keluar itu benda fisik, masih mending. Kalau yang keluar itu sesuatu yang nyelekit ke ngelarake hati. Masya Allah, ikan teri, sayur lodeh, ngeri deh. Iya. Makanya dibasuh dulu. Maknanya apa? Mengingatkan kita supaya kita ini harus bersih, pandangan kita bersih. Pendengaran kita juga harus selalu kita bersihkan. Mulut kita harus selalu kita jaga. Apalagi yang jalan depan. Semua dijaga. Dan sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Itu artinya apa? Apa yang kita sebut sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dimensi ritualnya di mana kita mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah, tapi diakhiri dengan salam. Itu berarti kita memiliki tugas sebagai seorang muslim untuk menyelamatkan siapapun yang ada di sekitar kita. Keseimbangan inilah yang saya rasa memang harus kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Agar kita selalu bisa belajar dan belajar meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah sholat kita, menghayati makna dan hikmahnya, dan juga yang sangat penting agar kita ini betul-betul memiliki ibadah, terutama sholat itu yang ada atharnya, ada dampaknya, ada efeknya. Ibadah kita itu betul-betul ngefek karena membuat kita menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin baik. Renungan yang terakhir, ada ayat yang patut untuk kita renungkan. Ayatnya bunyinya begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Fikina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah.
wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka. Siapa mereka itu? Wa idza qamu ila salati qamu kusala, yakni orang-orang yang ketika berdiri melaksanakan sholat qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, bermalas-malasan. Yura'unan nasa, mereka pamer, memperlihatkan sholatnya itu an-nasa kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ada proses zikir kepada Allah, tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali cuma sedikit. Ini ayat ini kalau saya baca itu kadang-kadang saya itu sedih. Sedih karena apa? Ini ayat mengenai orang munafik, tapi kok cocok karo aku. Ayat tentang orang munafik, tapi kok cocok karo aku. Kula niku kadang-kadang nak salat niku males, Pak, males-malesan, Pak. Ini kula lho, kula. Kadang-kadang niku nek sono adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lagi adzan. Pujian, Allah lagi pujian. Durung komat. Begitu komat, Allah wis engko minimal pernah menangi rak ketang siji po loro. Kula niku ngoten Bu, kadang-kadang Bu. Padahal niki kategorine niki tanda-tandane munafik. Kula niku sedih iso mlebu swarga apa ora iki besok iki. Yuraunan nas, salate pamer pada manusia. Kula kadang-kadang nggih ngoten Bu. Kadang-kadang niku nak pas salat dhewean ning omah ra ana wong lho. Cepete pual. Pokoknya niku ayate niku favorit. Nara kulhu yo surat Ikhlas. Inna ataina kul wawa, inna ataina kul wawa. Tapi begitu dadi imam apa meneh ning imam terus ana calon mantune barang. Wah, salate kok dikhusuk-khusukno. Bismillah. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak zikir mengingat Allah kecuali sedikit. Kula niku kadang-kadang ngoten. Kula nak salat kadang-kadang mblayan tekan ndi kok. Kadang-kadang lali rakaate pira bareng lali, Pak. Ki mau wis 3 apa wis 4 ya. 3 apa 4. Malah salat ora keling Gusti Allah, malah kelingan matematika. 3 atau 4, 3 atau berhitung malah. Kula niku kadang-kadang ngoten. Nek nganut niki Bu, waduh marake wong pesimis Bu. Tapi dilalai lho Gusti Allah niku kok nggih enten ayat-ayat kathah sing gampang ngapura. Gusti Allah itu innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah niku zat ingkang maha pengampun lan zat ingkang maha kasih, maha sayang. Wah, itulah sebabnya maka ya awake dhewe kadang-kadang ya kudu mikir rada khawatir. Ning nak pas khawatir ya aja kebablasan khawatire. Marake iso gering, marake lara. Ya nak pas khawatir untuk eling Gusti Allah niku zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ning aja kuthak sing dieling-eling Gusti Allah zat maha pengasih lagi maha penyayang. Zat sing maha pengampun awake dhewe akhire terus rak bedal-bedal rak karo-karuan ora apa-apa bedal, Bro. Kan Gusti Allah maha pengampun, maha penyayang. Kita harus berimbang, Bu. Harus berimbang. Yo kadang-kadang kelingan nek awake dhewe niki nak salat kurang
sempurna. Maka sholat berjamaah itu menjadi sangat penting karena sholat berjamaah ini menjadi saling menguatkan satu sama lain dan semoga dengan kita berjamaah maka kekurangan-kekurangan sholat kita insya Allah ditambal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kemudian sholat kita ini kita ikuti dengan sholat sunnah rawatib yang insya Allah ini menyempurnakan sholat wajib kita. Amin Allahumma amin. Makaten ingkang saged kawula aturaken niki mboten ngandani panjenengan tapi ngandani kula ingkang sami-sami salatipun nggih tasih banyak lubang-lubangnya. Mugi-mugi kita saling mengingatkan, saling memberi tadzkirah. Muga-muga urip kita insyaallah ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin Allahumma amin. Terakhir ada pantun kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Pantun yang berikutnya berdoa Pak. Iya. Pantunnya setelah doa kalau gitu. Mari kita akhiri dengan berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kebaikan-kebaikan, keberkahan hidup selalu ada pada kita, Allah ridho kepada kita dan semoga anak-anak kita, generasi kita, cucu-cucu kita, keturunan kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup penuh dengan berkah dan selalu memegang sholat 5 waktu dan selalu bisa birrul walidain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafu mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la jahlan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun nyuwun pangapunten sedaya keluputan. Pantun terakhir ini pantun sepak bola.
tim sepak bola butuh taktik untuk mencapai hat-trick. Terhadap arahan coach, semua harus patuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah selesai dan berjalan dengan lancar. Atas nama panitia penyelenggara sekali lagi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya, dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan peringatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Begitu juga kami selaku pembawa acara, bila ada ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum pada malam hari ini, kami sampaikan bahwa hari Ahad ada pengajian istighosah dan kajian Islam yang akan diampu oleh Ustadz Hasisul Ulum MSI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwan. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwan. Ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Kullu zaman wa kullu makan. Lahul asma'ul husna tusafi lahul aqwan. Ilayhi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Rabbi lahul asma'ul husna tusafi lahul aqwan. Ilayhi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Idza da'awta fad'ul ilah wa in istajabta falud billah. Idza da'awta fad'ul ilah wa in istajabta falud billah. Wa lana mawla siwa afun karimun wa rahman. Ma lana mawla siwa afun karimun wa rahman. Rabbi lahul asma'ul husna tusafi lahul aqwan. Rabbi lahul asma'ul husna tusafi lahul aqwan. Ilayhi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. الله
بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحاسب مقاصدنا. Re ra